untuk kita? Ya. Yesus mencurah darahnya. Oh, Yesus mencurah darahnya. Kita belum. Opa senang banget tadi. Oh gitu, Opa suka dengan Oke, kita. Kayak itu kayak tangan saya udah dipegang ke surga itu. Waduh. Nomor berapa itu Opa lagu lama, Pak? Ah, itu dia yang apa? Betul kan? Jadi kau di mana kau Bang Pan? Kau firmannya, khotbahnya Pak. Baiklah. Selamat pagi dan selamat sahabat buat kita semuanya. Selamat pagi dan selamat sahabat. Terima kasih kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama dengan Opa ya. Untuk Amin. menikmati berkat sahabat, juga Oma, Amin. juga kita semuanya. Namanya sukacita. Sukacita ya Opa. Amin. Sukacita bersama Yesus hari ini menikmati. Karena malaikat-malaikat surga pun pasti hadir di sini. Iya. Baiklah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita undang Roh Tuhan untuk hinggap di hati kita, menguasai diri kita supaya perbaktian kita berkenan di hadapan Tuhan. Oke, ini lagu pilihan dari Opa. Lagu Sion nomor 194, Yesus mencurah darahnya. Yesus 100? mencurah Oh, ya. darahnya. Sebentar ya. Lagu Sion 194 edisi lama. Iya, di selama ya. 1, 2, 3. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan. Tentu disucikan. Tentu disucikan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan. Ya domba Bapa darahmu tak hilang kuasanya. Ya domba Bapa darahmu tak hilang kuasanya. Sampai segala umatmu sejahtera di surga. Sampai segala umatmu sejahtera di surga. Sejahtera di surga. Sejahtera di surga. Sampai segala umatmu sejahtera di surga. Segala hasil korbanmu kulihat ya Tuhan. Segala hasil korbanmu melihat ya Tuhan. Lalu masyurkan kasihmu sampai kematian. Lalu masyurkan kasihmu sampai kematian. Sampai kematian. Sampai kematian. Lalu masyurkan kasihmu
sampai Tuhan kematian. sudah sediakan bagiku kecapi. Tuhan sudah sediakan bagiku kecapi. Kulagukan nama Tuhan di surga yang suci. Kulagukan kemat Tuhan di surga yang suci. Di surga yang suci. Di surga yang suci. Kulagukan nama Melakukan nama Tuhan. Tuhan di surga yang suci. Dan meski lidahku akan diam di kuburku. Dan meski lidahku akan diam di kuburnya, Aku akan dibangkitkan dan puji namamu. aku akan dibangkitkan dan puji namamu. Dan puji namamu. Dan puji namamu. Dan puji namamu. Aku akan dibangkitkan. Aku akan dibangkitkan dan puji namamu. Kita akan berdoa. Kita perlu berdoa. Yang berdoa. Oma nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duduk saja. Duduk aja. Nggak apa-apa. Oma nggak usah paksa. Iya. Baiklah, kami yang udah ya berarti kakak lah ya yang berdoa. Coba buka, mau keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami di sini berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dengan segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ah iya nggak apa-apa. Mbak. Iya. Bagaimana perasaan Opa setelah bernyanyi? Itu kan ya, karena lagu itu tidak hanya kita katanya bernyanyi, tetapi malaikat-malaikat surga juga bernyanyi bersama kita ya. Jadi waktu kulihat si Opa ini bernyanyi tadi, betapa sukacita itu terlihat di wajahnya ya. Jadi ternyata tidak ada menghalangi hubungan kita dengan Tuhan ketika jiwa kita satu dengan Kristus ya. Satu roh di dalamnya membawa sukacita. Nah, jadi mudah-mudahan pagi Sabat ini terkhusus bersama kita ya Opa. Opa bertambah semangat, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, oke, dari Ivan. Oke. Ada yang mau bersaksi atau bercerita akan kasih Tuhan? Ya, Opa. Opa mau bersaksi? Opa mau bersaksi. Opa. Yang dulu-dulu nggak apa-apa Opa. Iya. 1 minggu ini juga nggak apa-apa, Oma. Apa yang Opa rasakan nggak harus yang selalu. Iya. Memang kalau kita pikir tentang kasih Tuhan, apa ya?
long and everlasting love. Jadi, kita nggak pernah berakhir, kasih yang nggak pernah berakhir. Kalau seseorang mengasihi orang lain, kadang-kadang juga ada berakhir. Maka kita diajar oleh Yesus Mesias bahwa kita mengasihi orang lain, tapi tidak membenci yang lain. Kita mengasihi yang satu, tapi tidak membenci yang lain. Saya melihat karena saya pernah ikut di partai politik ya, di melihat bahwa partai politik itu banyak sekali kekurangannya. Dan kita ini diajar oleh Tuhan untuk tetap mengasihi satu dan yang lain. Tapi di politik itu mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Jadi tidak mungkin bagi kita. Bapak sangat berterima kasih oleh karena ajaran yang diberikan kepada kita melalui Yesus Mesias ini. Dan kita membawa kita untuk lebih mengasihi satu dan yang lain, karena inilah kekuatan kita. Kita menuruti Dia bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita mengasihi Dia. Sehingga dengan demikian kita bisa semakin hari semakin kuat. Saya senang sekali ada pertemuan seperti ini. Opa nggak tahu lagi kapan Opa bisa bertemu lagi kan. Iya Pak. Nah, jadi senang sekali lah kita, bahagia rasanya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Opa Ya, amin. sudah memberikan kita satu kesaksian bagaimana kasih Yesus itu yang mengubadi Opa, dan mengajar kita untuk tetap di dalam kasih itu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Abang Ivan. Oke, mari sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa sekali lagi ya. Yang bisa berdoa saja. Iya, apa-apa. Tapi yang Iya, tidak perlu, iya, maaf. ya nggak apa-apa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan, karena sesungguhnya yang memberikan kami hidup adalah roti hidup yang turun dari surga, dan kami sangat membutuhkannya Tuhan untuk menyucikan hati dan pikiran kami, yang mana itu akan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, kami mau mengklaim janji Tuhan bahwa setiap orang bisa memahami firman Tuhan asal kami mau untuk dituntun dalam kebenaran dan mau melakukan kehendak Bapa, dan mau agar kehidupan kami diubahkan ya Tuhan. Dan kami memohon agar Tuhan boleh mencurahkan hikmat dari surga. Biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang menuntun kami, membuat kami bisa mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan kami mau serahkan segala perbaktian kami dan belajar firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama anak yang tunggal Yesus Mesias. Amin. Oke. Selamat sahabat semua. Sama sahabat. Oke, bagi kita yang punya Alkitab, kita bisa buka sama-sama ya Alkitab kita ya, supaya kita bisa menyelidiki sendiri dan kita bisa betul-betul melihat sendiri, bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi memang itu kita lihat sendiri. Ini firman Tuhan yang kita baca dan kita bisa selidiki ya. Karena kita nggak bisa makan untuk orang lain kan firman Tuhan ini adalah roti hidup. Kita nggak bisa minta Kak Dorcas makan untuk supaya saya kenyang. Yang harus membuat saya kenyang adalah saya harus datang sendiri dan Cari makanan itu. makan itu sendiri. Iya. Tugas orang lain adalah untuk kita cuma ajakin aja untuk makan gitu. Tapi tanpa orang itu sendiri mengambil sendiri dan
mencicipi dan makan sendiri, itu sama aja percuma. Oke? Nah, oke, mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal 6 dulu ya. Yohanes pasal 6 Yohanes 6. dari ayat pertama ya. Ayat pertama. Ya. Yohanes 6 ayat yang pertama. Sesudah hal-hal itu Yahshua pergi ke seberang danau Galilea, yakni danau Tiberias. Lanjut. Lanjut silakan. Dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, karena mereka telah menyaksikan tanda-tanda dari dia yang telah dia lakukan terhadap orang-orang yang sakit. Adapun Yahshua naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya. Dan Paskah, yaitu perayaan orang-orang Yahudi, semakin dekat. Kemudian, sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yahshua berkata kepada Filipus, "Dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Dan dia mengatakan hal itu untuk mengujinya. Maksudnya menguji Filipus ini ya. Karena dia sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Filipus menjawab kepadanya, "Roti 200 dinar tidaklah cukup, Opa, bagi mereka. Sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil." Seorang dari antara muridnya, para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang?" Namun Yahshua berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Dan di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah. Jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. Tidak termasuk anak-anak dan wanita ya. Dan Yahshua mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih, agar tidak ada yang terbuang." Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih seusai makan. Kemudian ketika melihat tanda-tanda yang telah Yahshua buat, orang-orang itu berkata, "Dia adalah benar-benar Nabi itu yang datang ke dunia." Amin. Oke. Ayat 15 ya. Lalu karena mengetahui bahwa mereka akan segera datang dan memaksa dia untuk menjadikannya raja, Yesua menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Oke. Nah, jadi ini adalah cerita tentang Yesua memberi makan 5.000 orang ya. Nah, kondisinya yang terjadi pada saat itu adalah Yesua ini apa pekerjaannya sehari-hari selama 3,5 tahun terakhir hidupnya di bumi ini? Apa pekerjaan Yesua sehari-hari? Keliling-keliling. Dia pergi Satu desa. menyembuhkan orang, Ya. mengabarkan Injil dan mengajar ya. Ya. Preaching, teaching, healing. Nah, jadi itulah yang dia lakukan tiap hari. Dan yang dia sembuhkan ini, yang dia ajar itu 1-2 orang atau banyak orang. Banyak orang. Dan bahkan bukan dia sendiri yang cari, tapi kebanyakan orang yang datang berbondong-bondong cari dia. Cari dia, betul. Anggaplah kalau kita layani 1 orang gitu ya, butuh waktu berapa lama biasanya kalau kita kira-kira lah untuk kita rawat orang? Ya, bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa 1 hari. Pada umumnya 1 hari lah paling nggak. Itu kalau 1 orang ya. Iya, 1 Kalau orang. banyak orang, Ya berminggu-minggu. Nggak mungkin. nah, dan tadi kita lihat ada berapa orang yang berbondong-bondong. 5.000 dan itu hanya laki-laki aja. Artinya seberapa sibuk Yesua?
Wah, sangat sibuk Pak. Sangat sibuk ya. Sangat sibuk. Dan bahkan kalau kita baca, bahkan sampai dia kadang tidak makan juga. Iya, iya. Tidak makan dan kurang istirahat, oke? Istirahat. Tidak makan, kurang istirahat. Iya, iya. Tapi itu semua dia harus lakukan pekerjaan, oke? Nah bahkan murid-muridnya sendiri ini waktu sudah lihat orang Maya ini mau suruh, kalau bisa orang ini pulang aja gitu, karena dia lihat muka Yesua itu sudah lelah, oke? Muka Yesua sudah lelah dan ini nggak bagus juga nih. Nah tapi apa yang Yesua pikirkan ketika melihat orang banyak ini? Mereka lihat dia lihat kasihan sekali ya orang ini udah capek-capek kesini, sakit-sakitan pula. Terus itu kan banyak tuh berkerumun kan. Kalau kita nonton ke tempat yang ramai lah, yang kurang lebih ada ribuan orang, itu kondisinya kayak gimana tuh? Waduh. Kalau misalkan apalagi Crowded. banyak orang sakit di situ, Iya. bisa apa yang terjadi? Ya bisa ada yang mungkin pingsan atau injak-injak gitu. Iya. Nah, Yesua sangat mengerti akan hal ini. Ya dia memikirkan orang banyak gitu. Dia memikirkan bukan dirinya sendiri, nanti saya makan apa atau belum, tapi dia memikirkan orang lain ya. Iya. Dia memikirkan orang lain. Bagaimana nasib orang ini gitu. Nah, Yesua ini sangat apa ya? Sebagaimana dia memikirkan kehidupan kekal kita, dia juga mengerti juga kebutuhan-kebutuhan kita. Nah makanya dia suruh duduk yang rapi gitu ya. Nah, supaya enggak desak-desakan. Karena prinsip kerajaan surga adalah apa? Teratur. Segala sesuatu harus Berjalan dengan teratur ya. Nah, oke, kembali lagi ya. Tuh. Nah, kondisi Yesua ini, dia ini apakah dia orang yang kelihatannya banyak duit atau bagaimana nih Ya, Yesua? tidak, yang pasti sih tidak banyak duit ya. Maksudnya ya, Justru dari lahir pun dia orang miskin ya. sengsara ya. Iya, Dia main of sorrow. Ya, Dia banyak sorrow. penuh kesengsaraan. Ya. Dia lahir di kandang binatang. Lalu juga dia 30 tahun dia sebagai pekerjaannya sederhana, Ya. tukang kayu. Bantu bapaknya ya. Ya, membantu bapaknya. Lalu setelah dia dibaptis 3,5 tahun hidupnya, dia tidak ada pekerjaan secara ini ya, pekerjaan tetap. Dia hanya melakukan secara full time pekerjaan, yaitu tadi mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Dan dia yang secara kacamata manusia tidak punya harta dunia ya, tidak punya harta dunia, walaupun dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya, yang mana orang Yahudi gak mau menerima pernyataan itu. Tapi Yesua dengan segala yang dia miliki ya, terbatas itu, apa yang dia lakukan? Dia gunakan apa yang ada gitu. Ada anak kecil yang punya makanan yang sangat sederhana gitu. Ini bukan makanan kayak apa ya, makanan raja. Ini tuh makanan orang nelayan, makanan orang biasa. Dan itu juga porsinya sedikit gitu. 5 roti 2 ikan paling 2 orang makan sudah habis. Kecuali ikannya, ini bukan ikan paus yang ditangkap gitu. Ini bukan ikan paus kan. Yang besarnya segitu. Ini ikan biasa, ini 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Yesua. Lalu apa yang dilakukan? Yesua berkati dan akhirnya cukup untuk, dan masih ada sisa 12 keranjang. Yesua tidak menggunakan mujizat-mujizatnya itu untuk kepentingan pribadi. Dia nggak pernah untuk melakukan mujizat-mujizat untuk kepentingan pribadi. Dan juga untuk supaya orang itu jadi apa? Memanjakan selera orang lain. Tapi dia lakukan itu untuk supaya Tuhan bisa dimuliakan. Tuhan bisa dimuliakan. Nah,
setelah cerita ini, nah itu tadi ceritanya kapan? Peristiwanya sebelum Paskah ya. Ya. Sebelum Paskah. Oke, jadi set cerita ini adalah sebelum Paskah. Nah, Paskah ini apa? Apa yang kita ingat kalau Asa, Kalau Paskah. enggak juga. Ada lagi yang lain. Paskah, Apa yang dilakukan pada saat Paskah? menyembelih domba, berdarah, Selain itu, makan roti, ada roti tidak beragi, beragi yang harus dimakan. Lalu ada daging domba yang harus dimakan ya. Iya. Dan juga ada sayur pahit yang harus dimakan. Oke? Saya pahit ya Pak, bacanya. Ya. Iya, saya paham. Jadi Yesua sedang mau mendirect, membawa pikiran dari orang-orang banyak ini kepada Paskah itu. itu sendiri. Nah, itu ya. Oke. Jadi yang Yesua lakukan ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang Iya, bukan hanya makan-makan aja nggak gitu ada ya. ini. Tapi dia mau menggiring pikiran orang. Nah, hasil dari Yesua kasih makan 5.000 orang ini, orang kan kaget gitu. Ini Yesua, dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang biasa gitu, penampilannya sederhana. Kok bisa gitu melakukan mukjizat sedemikian rupa gitu. Langsung mereka pikir kita mau jadikan dia raja kita. Pemimpin. Ya. Tapi Yesua setelah tahu ini, apa yang respon Yesua? Kabur. Jadi Saya nggak mau, karena itu bukan tujuan saya datang ke dunia ini sebagai raja dunia ini. Kalau kita kan suka mencari kebesaran dunia, yes. tapi bukan itu tujuan Yesus datang. Karena kerajaannya bukan yang sekarang di dunia ini. Ya. Nah, itu dia. Dia menyingkirkan diri. Oke? Dia menyingkirkan diri. Nah, terus apa yang terjadi selanjutnya ya? Setelah cerita ini, coba kita baca ayat 22. Bisa baca? Ayat 22, Yohanes yang sama ya. Ya. Pada keesokan harinya, kerumunan orang yang sedang berdiri di seberang danau itu, ketika melihat bahwa perahu kecil yang lain tidak ada di sana, kecuali yang satu itu, yang ke dalamnya para muridnya telah masuk, dan bahwa Yesua tidak masuk bersama para muridnya ke dalam perahu kecil itu. Sebaliknya, para murid itu telah berangkat sendiri. Lanjut. Dan perahu-perahu kecil yang lain datang dari Tiberias ke dekat tempat di mana mereka makan roti setelah Tuhan mengucap syukur. Karena itu, ketika kerumunan orang itu melihat bahwa Yesua dan juga para muridnya tidak ada di sana, mereka sendiri pun masuk ke dalam perahu-perahu itu dan pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesua. Dan setelah menemukan dia di seberang danau itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapankah engkau tiba di sini?" Lanjut. Terus 26. Karena Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu telah dikenyangkan. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan Anak Manusia berikan kepada kamu, karena Elohim Bapa telah memeteraikan hal itu. Nah, cakep. Jadi di hari sebelumnya, karena Yesus kasih makan 5.000 orang, ya. mereka mau berkerumun dan mau menjadikan Jadi Yesus raja. Ya. Nah, karena Yesus sudah pergi, mereka cari terus. Tapi apa motif mereka mencari Yesus? Ya, untuk menjadikan dia raja dunia. Menjadikan raja dunia, dan Yesus jawab, kamu cari saya bukan karena mujizat, tapi karena kamu kemarin dikenyangkan. Kamu mau cari hal sementara dunia ini dalam bentuk roti lah misalnya. Kamu mau cari dikenyangkan jasmanimu. Kamu mau cari jasmanimu Secara dikenyangkan fisik ya, Pak? secara fisik, secara alamiah. Iya. Tapi Yesus jawab, jangan kamu bekerja untuk makanan yang
dapat binasa. dapat binasa. Seluruh makanan jasmani, seluruh apa yang ada di dunia ini, Iya. support dunia ini, itu semua bisa binasa, bisa hilang. Bukan hal yang kekal. Tapi Yesus tarik lagi pikiran mereka dari hal-hal yang jasmani tadi ke hal-hal surgawi. Ini semua tidak ada benefitnya gitu. Ini semua saya kasih makanan kamu ini tadi kemarin itu adalah bukan supaya kamu berhenti di situ aja, tapi supaya kamu ada tenaga untuk cari hal-hal kekal. Hal-hal yang tidak binasa ya Pak. Iya. Itu tujuannya Yesus kasih kita makan, kasih kita hidup, kasih kita tenaga untuk cari itu tadi semua. Tapi orang-orang sekarang mereka siapkan tenaga mereka untuk cari hal yang dapat binasa itu tadi. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Lalu dia bilang, nah kita baca lagi lah ayat 28 ya. 28. Terus ya baca lah. Agak kencang. 28. Yohanes 6 ayat 28. Oh iya. Yohanes. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Lanjut. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Oke. Jadi kemarin mereka baru lihat apa? Roti. Mujizat. 5 roti dua ikan jadi bisa makan 5.000 orang. Terus habis itu dia datang cari Yesua. Terus Yesua tahu motif mereka. Yesua bilang, jangan cari makanan yang dapat binasa. Enak ya kalau minum makanan terus pikir. Nah, terus Yesua bilang, terus habis Yesua bilang itu, mereka minta apa? Tanda. Tanda lagi. Padahal sudah dikasih tanda nggak?